Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fahira dengan nomor induk mahasiswa 858107066. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada hidup. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran makhluk hidup, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Tujuan untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Alat dan bahan: kapas, kup gelas, biji kacang hijau, air, penggaris, dan tabel pengamatan. Langkah-langkah. Pertama-tama kita siapkan 2 cup gelas, kemudian kita isi dengan kapas yang bersih. Kita isi sampai ke atas. Selanjutnya kita kasih air hingga setengah gelas cup tersebut. Lalu kita ambil biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman ke dalam kapas yang berisi air di dalam cup. Masing-masing kita isi dengan 3 biji kacang hijau. Setelah selesai, kita biarkan dan kita amati pertumbuhan kacang hijau di dalam cup tersebut. Hasil pengamatan. Hari ke-1. Pada hari ke-1, saya mengukur biji kacang hijau yang sudah didiamkan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa biji kacang hijau telah menumbuhkan akar dan perkiraan sekitar 0,5 cm. Hari kedua. Pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh batangnya. Batangnya diperkirakan sekitar 2 cm. Untuk akarnya, itu diperkirakan sekitar masih 0,5 cm. Hari ketiga. Pada hari ketiga, biji kacang hijau mengalami peningkatan. Batangnya mencapai 3 cm. Untuk akarnya mencapai 1 cm. Hari keempat. Pada hari keempat, batang kecambah atau kacang hijau mencapai 4 cm, sedangkan akar mencapai 1 cm dan daunnya mencapai 1 cm. Hari kelima. Pada hari kelima, kacang hijau mengalami pertumbuhan, di mana batangnya mencapai 5 cm, akarnya mencapai 1,2 cm, dan daunnya mencapai 1,3 cm. Hari ke-6. Pada hari ke-6, kacang hijau mengalami pertumbuhan, batang mencapai 5,5 cm. Untuk akar mencapai 1,2 cm, kemudian daun mencapai 1,5 cm. Hari ke-7. Pada hari ke-7, batang mencapai 9 cm,
kemudian daun mencapai 2 cm dan akar mencapai 1,5 cm. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan pada hewan adalah bertambahnya ukuran tubuh, sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju dewasa. Tujuan untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Alat dan bahan: kapas, kop gelas, pisang, pisau, sendok, plastik dan tusuk gigi, tapai, karet, dan lalat. Langkah-langkah. Pertama-tama siapkan 2 buah pisang dan tapai, lalu kita satukan ke dalam wadah dan kita aduk hingga halus. Setelah halus, kita masukkan adonan ke dalam 3 buah cup, masing-masing 1 sendok makan. Yang kedua, berilah kapas di atas adonan tersebut di dalam cup. Yang ketiga, kita masukkan lalat, lalu kita tutup dengan plastik dan karet. Keempat, tusuklah plastik tersebut agar lalat bisa bernapas. Yang terakhir, kita amati setiap harinya. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil praktikum, lalat yang digunakan diperoleh dengan cara ditangkap dari lingkungan sekitar, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi pisang dan tapai. Namun, selama pengamatan, lalat tidak menunjukkan aktivitas perkembangan seperti bertelur ataupun perubahan bentuk. Lalat cenderung diam dan akhirnya mati sebelum proses pengamatan dapat berlanjut lebih lanjut. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya data perkembangan seperti telur, larva maupun pupa yang dapat diamati. Lalat mati dalam hari ketiga, sehingga pengamatan tidak dapat dilanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses menghasilkan individu baru untuk melestarikan jenisnya. Pada bunga sepatu, perkembangbiakan terjadi secara generatif melalui penyerbukan dan pembuahan. Tujuan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Alat dan bahan: bunga sepatu, kaca pembesar, pisau, penjepit, tabel pengamatan, kamera. Langkah-langkah. Pertama, kita ambil bunga sepatu dari tanamannya yang akan kita bedah. Pertama, kita kupas mahkota bunga satu persatu. Kedua, kita kupas kelopak bunga dengan penjepit. Ketiga, kita belah bagian luar bakal biji bunga tersebut dengan hati-hati dan tidak mengenai bakal bijinya. Lalu tarik perlahan. Dan yang terakhir, kita amati bagian-bagian dari bunga tersebut. Perkembangan vegetatif
alami. Bentar loh. Dah. Wow. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Langkah-langkah. Pertama, iris batang pohon yang akan dicangkok. Setelah diiris, diamkan selama 2 jam. Kemudian yang kedua, siapkan tanah yang sudah dibungkus dengan plastik, lalu kita belah tengahnya menggunakan pisau. Setelah itu, lekatkan tanah yang sudah disiapkan ke dahan batang pohon yang sudah diiris. Lalu ikat menggunakan tali. Pertama, ambil ujung atau pucuk bunga puring yang akan kita okulasi. Kemudian yang kedua, potong batang bunga puring yang lainnya untuk diokulasikan juga. Lalu kita sambungkan batang bunga puring yang pertama ke batang bunga puring kedua. Kemudian diikat dengan plastik. Lalu dapat kita amati perkembangannya. Sama seperti okulasi, kita ambil batang atau pucuk bunga puring yang lainnya yang akan kita tempel ke batang pohon atau bunga puring yang lainnya lagi. Yang kedua, kita iris batang bunga puring yang lainnya untuk dijadikan tempat menempel batang bunga puring pertama. Ketiga, siapkan vaselin pelembab yang akan digunakan untuk menempelkan dahan bunga puring pertama ke batang bunga puring kedua. Lalu oleskan vaselin secukupnya. Yang ketiga, ikat batang bunga puring yang sudah ditempelkan menggunakan plastik. Dan tanaman siap untuk diamati.